sahabat John Pregador TV. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah setia mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang tentunya akan memberkati kita semua. Tema ini yang berkaitan tentang situasi yang sedang terjadi di negeri kita Indonesia. Hal apa itu? Mari ikuti terus. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan diskusi pelajaran hari ini tentang firman Tuhan, tentang situasi yang sedang terjadi. Kami akan bahas. Kiranya Tuhan, Engkau bukakan mata hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan tidak miskomunikasi. Berkatilah pembahasan kami hari ini. Demi nama Yesus. Amin. Sahabat John Pregador TV, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang perlukah saya menyewa pawang hujan untuk kegiatan acara saya? Temukan jawabannya di channel ini. Sahabat John Pregador TV, di layar kita ini sudah tayang bahwasanya inilah sedang terjadi di negeri kita Indonesia. Ada perlombaan motor GP. Oke, di sana di Mandalika saat itu terjadi hujan sangat deras. Sehingga karena hujan mungkin bisa membatalkan kegiatan itu. Oleh karena itu butuh pawang hujan untuk menghentikan hujan. Sehingga acara itu boleh dilakukan dan berjalan. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Haruskah saya menyewa jasa pawang hujan? Yang akan menjadi pembahasan kita adalah siapa di balik pawang hujan, apa kata Alkitab tentang pawang hujan, apa kata Evangelist Daud Tony, kemudian kesimpulan dan penerapannya bagi kita. Mari kita dalami tentang kasus yang sedang terjadi di Indonesia. Haruskah saya menyewa jasa pawang hujan? Di mana para hamba Tuhan? Di mana kuasa doa? Di mana semua orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan? Haruskah kita menyewa pawang hujan untuk menghentikan hujan? Mari kita dalami. Siapa di balik pawang hujan? Sebelum ibu ini melakukan aksinya, ya, kita melihat sederhana sekali ibu ini melakukannya. Tetapi kita dalami lagi, dia menggunakan sesajen dan ritual-ritual seperti biasa ibu ini lakukan untuk job atau tugas yang diminta kepadanya. Dia lakukan cara yang sama. Lalu kemudian di sana dia mengutarakan atau mengucapkan mantra-mantra yang mengundang penguasa udara untuk meniup dan menghalau awan pembawa hujan. Untuk meniup dan menghalau awan pembawa hujan itu agar bergeserkah atau agar pindah ke tempat lain. Lalu kemudian ada batang lidi yang ditancapkan mungkin seperti itu di tanah. Itu sebenarnya merupakan patok, pijakan yang sah bagi setan untuk berkuasa atas tanah dan area yang ditandai. Ini saya dapatkan di artikel ini ya. Kuasa pembawa hujan dan kuasa doa. Nanti sahabat boleh selidiki lebih dalam lagi di sana. Di sana lebih detail. Jadi kita melihat siapa di balik pawang hujan. Sahabat John Pregador boleh memberikan jawabannya sendiri di kolom komentar. Saya hanya memberikan secara general. Jadi kita bisa lihat dia menggunakan sesajen, melakukan ritual, mengucapkan mantra-mantra, kemudian melakukan prakteknya sehingga hujan pun berhenti. Jadi siapa di balik pawang hujan ini? Di manakah pendeta, ustadz, dan semuanya anak-anak Tuhan yang penuh kuasa itu? Haruskah kita menyewa pawang hujan? Oke, berikutnya. Apa kata Alkitab tentang pawang hujan? Kita bacakan dulu ya, apa kata Alkitab. Alkitab jelas mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ini kasus pada waktu itu. Namun mengapa doanya sangat manjur dan begitu mudahnya dijawab Tuhan? Ketika ia berdoa supaya hujan tidak turun, sebagaimana dikatakannya kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Maka hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Demikian pula saat Elia berkata kepada Ahab,
bahwa akan turun hujan dengan berkata, "Pergilah, makanlah, dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Meskipun dia sendiri belum melihat tanda-tanda akan turun hujan, Elia tetap yakin bahwa hal itu akan terjadi. Oleh karena itu, Elia berdoa dengan sungguh dan keyakinannya pada Tuhan semakin kuat. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Elia tidak pernah menyerah pada keadaan dan terus berdoa. Dan setelah 7 kali berdoa, barulah tampak ada tanda kecil, yaitu awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Melihat awan sekecil itu, hati Elia semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Secara logika, tak mungkin awan sekecil telapak tangan dapat menurunkan hujan. Memang bagi manusia itu mustahil, namun tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. 1 Raja-Raja 18 ayat 45a. Inilah satu fakta dari Alkitab, bahwasanya Alkitab pun pernah mengatakan tentang pawang hujan. Ya, di mana Elia ini bukanlah pawang hujan, tapi dia adalah nabi yang sangat dicintai Tuhan. Ketika dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Ketika dia berkata turun hujan, maka hujan pun turun. Sahabat John Pregador TV, memang di sini tidak disebutkan pawang hujan, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan seperti Nabi Elia juga adalah manusia biasa sama seperti kita. Seharusnya kita harus berdoa dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan saat ini untuk negara kita. Kita sama-sama berdoa. Jadi misalkan ada acara besar seperti ini, oleh karena itu pemerintah meminta kepada semua gereja, kepada semua masjid, dan semua agama bersatu hati berdoa untuk acara itu, biar hujan pun tidak turun saat acara dimulai atau saat acara dilaksanakan. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi untuk pembuat acara kegiatan besar, untuk acara kenegaraan, untuk acara yang resmi, untuk acara nasional, untuk acara yang internasional, marilah libatkan gereja-gereja, anak-anak Tuhan, bahkan semua orang-orang percaya di Indonesia ini agar berpegangan tangan, berdoa untuk acara internasional ini. Jangan kemudian kita memanggil pawang hujan. Kita tahu pawang hujan melakukan ritual, menyebutkan mantra-mantra, dan juga memanggil penguasa udara untuk melakukan prakteknya itu. Itu siapa di balik itu semua? Tidak lain dan tidak bukan adalah iblis, penguasa udara. Di mana anak-anak Tuhan saat ini? Kok diam saja? Seharusnya sekali lagi saya tekankan, untuk pembuat acara yang internasional dan demikian, mari libatkan semua anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini untuk mendoakan acara supaya tidak hujan. Percayalah, kuasa doa itu luar biasa. Seperti Elia, kuasa doanya luar biasa. Hujan pun tidak turun. Saya percaya hal itu. Jadi sahabat John Pregador, marilah kita bersatu hati untuk berdoa. Kita lihat kegiatan-kegiatan apa di Indonesia ini. Kalau memang membutuhkan situasi tidak hujan, kita berdoa agar tidak hujan turun saat itu. Oke, apa kata Evangelis Daud Tony? Nah, di sini saya sudah siapkan ya mantra-mantra. Jadi mantra-mantra itu adalah kata sandi alam gaib. Pawang hujan tersebut menyebutkan mantra-mantra. Jadi mantra-mantra itu untuk memanggil penguasa udara. Tentunya yang datang itu siapa? Oke, si pemanggil ini pun tentu punya jabatan atau punya pangkat yang sangat luar biasa sehingga bisa memanggil penguasa udara. Jadi ibu itu saya percaya dia adalah dukun paranormal yang memiliki tingkat atau jabatan yang tinggi sehingga bisa memanggil penguasa udara. Namun sebelumnya mari kita dengarkan terlebih dahulu bagi dukun yang memiliki 5 unsur kekuatan gaib itu sangat luar biasa. Kalau seorang dukun memiliki 5 unsur kekuatan gaib, maka
dia akan luar biasa. Dia bisa melakukan pengusiran awan, pergeseran, dan sebagainya. Bisa dilakukan. Kenapa? Karena dia memiliki 5 unsur kekuatan gaib. Mari kita dengarkan sedikit apa kata Evangelis Daud Tony. Kekuatan mistik itu bersatu menjadi 4 elemen. Kebetulan sebelum saya bertobat, saya mengendalikan 5 elemen. Api, logam, air, 4 angin. Kelima ada satu lagi, tanah. Santet pakai kuburan tanah. Dulu banyak orang menguasai 4 elemen, yaitu elemen api, tanah, logam, air. Saya menguasai elemen yang kelima, angin. Nah, kebetulan dulu saya belajar ilmu gaib itu yang ngajarin kakek nenek saya. Waktu kekuatan mistik bersatu, langsung membentuk awan seperti mata iblis. Dari penjelasan Evangelis Daud Tony, kita memahami bahwa sebagian besar dukun menguasai 4 elemen. Tetapi Evangelis Daud Tony pada waktu sebelum bertobat menguasai 5 elemen kekuatan gaib, yaitu air, api, angin, logam, tanah. Sehingga dengan kekuatan 5 elemen ini tentu bisa mengusir awan dengan kekuatan angin. Ya, kekuatan angin. Dan kalau air itu bisa berjalan di atas air dan sebagainya. Nah, jadi saya percaya ibu ini yang mengusir awan, memindahkan awan itu, dia memiliki kekuatan atau unsur angin sehingga bisa mengusir atau memindahkan hal itu. Jadi, sahabat John Pregador TV, sampai di sini saya kira kita semakin paham. Jadi, setiap dukun pasti menguasai beberapa elemen. Kalau dia menguasai elemen logam, maka dia tidak bisa ditembak, dibacok, dan lain sebagainya. Dan beberapa hal yang lain. Jadi inilah yang kita harus tahu. Semua ini tentu bisa dikalahkan dengan kuasa darah Yesus. Tibalah saatnya kita masuk kepada sebuah kesimpulan dan penerapan. Kesimpulannya, kuasa pawang hujan versus kuasa doa. Tentunya, sekali lagi, setiap pengadaan acara, siapapun yang mau mengadakan acara, kalau itu acara internasional, libatkanlah anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini. Dari mulai Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, semua dilibatkan untuk mendoakan acara itu agar tidak hujan. Kalau memang itu dibutuhkan. Agar kita semua berdoa supaya hujan pun tidak turun. Daripada kita ngundang-ngundang pawang hujan yang di belakangnya itu adalah kuasa setan. Jadi, sahabat John Pregador TV, kiranya kita semakin mengerti karena mereka melakukan praktek itu ritual dan penyebutan mantra-mantra. Itu adalah mantra-mantra, kata Evangelis Daud Tony, mantra adalah kata sandi dalam alam roh. Ada banyak orang Kristen yang mau berhasil secara mendadak dan mau langsung dipercaya Tuhan untuk melakukan hal perkara yang besar atau luar biasa. Tetapi itu bukan rumusnya Allah. Sebab rumus Allah adalah perkara besar harus dimulai dari hal perkara kecil. Silahkan baca perumpamaan tentang talenta. Jadi kalau kita mau ada kuasa untuk berdoa agar hujan tidak turun seperti Elia, itu bukan perkara yang kecil. Nabi Elia ini sudah berperkara dengan Tuhan, sudah memiliki sepak terjang yang luar biasa. Ya, Elia ini sudah luar biasa dalam praktek pelayanannya. Sehingga ketika dia berkata seperti itu dengan iman, bahwasanya Elia ini yakin sungguh kepada Tuhan. Ketika dia berkata, tidak akan ada hujan 3,5 tahun. Hujan pun tidak turun. Kenapa demikian bisa terjadi? Karena dia sudah dipercaya dalam perkara yang besar. Lanjut, terakhir yang perlu diperhatikan dalam melakukan sesuatu hal atau perkara adalah cari kehendak Tuhan terlebih dahulu dan mintalah hikmatnya. Sebab segala sesuatunya adalah Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Sedangkan kita hanyalah alatnya, budaknya saja bagi kemuliaannya. Jika kita bertindak menurut kehendak kita, maka tidak akan pernah berhasil apapun. Baca Yohanes 15 ayat 5. Kalaupun berhasil, maka itu hanya demi kemuliaan dan kesombongan diri sendiri. Dan orang sombong pasti akan direndahkan Tuhan. Sahabat John Pregador TV, sampai di sini kiranya kita semakin mengerti. Saya tidak melecehkan, tidak mendiskreditkan atau tidak menyalahkan apa yang sedang dilakukan dan yang sedang terjadi di
sirkuit Mandalika. Tetapi tetap kita anak-anak Tuhan, berdoalah untuk event-event yang besar seperti ini agar sesuatu event boleh berjalan dengan lancar. Mungkin itu aja saya bisa sampaikan. Kiranya apabila ada tanggapan, komentar, berikanlah tanggapan dan komentarnya di kolom komentar. Bagaimana pendapat sahabat John Pregador tentang pemanggilan atau menyewa pawang hujan untuk acara internasional yang demikian? Berikan komentarnya di bawah ini. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur buat hari ini kami sudah belajar satu hal tentang perlukah kami menyewa pawang hujan. Di manakah kami anak Tuhan ketika dibutuhkan. Kami tahu bahwasanya Nabi Elia adalah manusia biasa, tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Kami pun, asal kami yakin dan percaya, maka doa kami pun akan dikabulkan. Tuhan berkatilah kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan oleh negara, baik itu secara internasional, secara nasional, bahkan lokal dan sebagainya. Tuhan berkati acara-acara tersebut. Terima kasih Tuhan buat pendengar setia John Pregador TV. Diberkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin.